Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerampuan membeli palem. Palem dibeli jangan ditambak di Pulau Batam. Dengar dari sambutan salam seperti jamaah belum makan malam. Sudah semua Bapak Ibu? Oh belum, nanti insya Allah selesai acara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk umatku, malam yarham saghirana, yang tidak menghormati menyayangi yang kecil, walam ya'rif man syarif kabirana, dan juga tidak menghormati yang lebih besar, menghargai yang lebih besar, yang lebih tua darinya. Maka supaya kita semua ini termasuk yang diakui oleh Rasulullah, maka yang sama kita hormati, yang kita muliakan Ayahanda Bapak Gubernur Sulbar beserta dengan Ibu Bupati Mamuju dan seluruh unsur pemerintah Kabupaten Sulbar dan Mamuju, yang insya Allah para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tak bisa sebutkan satu persatu nama kita, yang kecil tak sebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Sehat hatinya semua? Sehat perasaannya? Sehat pikirannya? Sehat dompetnya? Masya Allah. Semoga semua yang hadir malam ini diberikan kemudahan rezeki semuanya, amin. Diberikan semua kelancaran urusannya, amin. Diberikan umur panjang semua, amin. Diberikan kesehatan semuanya, amin. Dilunasi semua hutang-hutangnya. Cakapan yang terakhir ini Pak Guru. Nampak kali banyak hutangnya ya. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang hati kita kalau kita berzikir, betul Ibu? Tenang hati, perasaan kita akan terang semuanya. Maka dengan zikir kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, tenang masyarakat kita, maka tenang pula negara kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, dan doa yang paling cepat sampai adalah tempat kita sekarang ini. Kenapa? Karena kita paling dekat dengan langit. Betul? Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Inilah yang membuat Mamuju ini selalu aman, damai dan tentram, karena masyarakatnya suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Bupati, kalau biasanya hari kemerdekaan disambut dengan event-event yang biasa, tapi di Mamuju kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang luar biasa memang Mamuju. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu perkumpulan, suatu majelis yang tak disebut namanya, maka perkumpulan itu perkumpulan bangkai yang berbau busuk, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya. Maka setiap majelis, maka setiap pertemuan, maka di dalamnya harus disebutkan namanya.
tidak dibuka pintu surga kalau bukan dia nanti, dan tidak ada surga dan neraka kalau bukan dia, dan tidak ada juga alam semesta ini kalau bukan dia. Siapa dia? Dialah Sayyiduna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyempurnakan majelis kita pada malam hari ini, kita sempurnakan dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Tenang hati kita Bu kalau salawat. Kalau saya belajar Bu di Madinah, ya kebetulan saya masih kuliah di Madinah, itu kalau kita setoran hafalan di Masjid Nabawi, setoran hadis, setoran Quran. Jadi kalau ibu umroh, insya Allah kita umroh semua ya. Amin. Diberi rezeki, umroh bersama, umroh akbar, tapi bayar masing-masing. Itu kalau kita datang umroh, habis sholat maghrib, biasa Bapak Masjid Nabawi setiap tiang itu ada kumpulan beberapa orang, ada orang Arab Syekh yang duduk di situ. Itu biasanya adalah sebagian besar mahasiswa Madinah yang kuliah di situ, lagi setoran hadis, setoran Quran. Biasa kalau kita lupa untuk kemudian hafalan kita di setor sama Syekh, lupa Ibu, Syekh kita mengatakan shollu ala Nabi, salawat kepada Nabi. Jadi kalau kita zikir hati tenang, kalau istighfar dosa diampuni, tapi kalau kita salawat itu semua dikomplitkan satu paket, dosa diampuni, hati tenang, dan yang lupa akan diingat. Jadi kalau Bapak Ibu lupa sesuatu, salawat kepada Nabi. Ya, jadi kalau setor hafalan lupa, kata Syekh sallallahu Nabi. Ketika salawat, baru ingat kembali. Ini juga dalil. Kalau misalkan ada teman ibu sudah berhutang lupa bayar hutang, suruh salawat. Kenapa kau tak bayar hutang? Salawat dulu. Dulu bayar hutangnya ini orang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi duduk di Masjid Nabawi. Di sampingnya ada Umar bin Khattab, di sampingnya ada Anas bin Malik. Ketika Nabi duduk, tiba-tiba ada orang Arab kampung yang tinggal di pelosok Madinah. Kalau orang kampung Madinah disebutnya Badui. Ya, orang kampung yang tinggal di Madinah namanya Badui. Orang ini bukan sahabat yang seperti Umar, seperti Ali, seperti Utsman, tetapi dia orang kampung, kasihan. Kemudian ketika Nabi duduk lagi ngobrol sama sahabatnya, lewat ini orang. Ketika ini orang lewat, dia sandalnya tenteng pakai sandal, kemudian kakinya tidak beralas dengan sandal, sandalnya tenteng. Baru kemudian wajahnya basah, jenggotnya basah, bahwa dia lepas berwudu. Kemudian melintas di depan Nabi dan sahabatnya, maka Nabi berkata, Nabi kita, wahai sahabatku, mau kau tunjukkan penghuni surga? Kata sahabatnya, ya. Mana itu Rasulullah? Itu orang yang lewat. Dia bukan sahabat seperti Utsman, Umar, Ali. Dia orang tinggal di kampung. Tapi kata Nabi, itu penghuni surga nanti itu. Hari kedua Ibu, duduk lagi Nabi bersama dengan sahabatnya di Masjid Nabawi. Orang ini lewat lagi. Kemudian
tenteng sandalnya, wajahnya basah, jenggotnya basah, seakan lepas berwudu. Kata Nabi, mau kutunjukkan penghuni surga? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, itu orangnya, orang yang sama yang kemarin yang lewat juga. Hari ketiga, duduk lagi Nabi selepas sholat zuhur, duduk diskusi sama sahabat. Kemudian tiba-tiba orang ini lewat lagi, sandalnya tenteng, kemudian wajahnya basah dengan air wudu, jenggotnya basah. Kemudian kata Nabi, mau kutunjukkan penghuni surga? Dia bilang, sahabat, mau ya Rasulullah. Katanya, itu yang lewat. Sahabat, ada seorang sahabat yang dari hari pertama sampai hari ketiga ada di situ, Pak. Kemudian ketika Nabi berdiri pergi ke rumahnya, kemudian sahabat yang berdiri, ada seorang sahabat itu kemudian tidak pergi pulang ke rumahnya, ngekejar ini orang, dia mengatakan, tapi saudara, saya mau minta izin dulu. Bilang, kenapa? Dia bilang, saya ini ada masalah sama keluargaku. Bilang, terus boleh ke saya izin bermalam di rumah tak? Dia bilang, kenapa begitu? Dia bilang, sampai selesai masalahku sama istriku baru saya pulang. Oh, jadi biasa bapak ini kalau ada masalah sama istrinya dia minta izin ke rumahnya temannya bermalam. Tapi bukan dibawa di sini ya. Apa kata dia? Boleh, silakan. Diizinkanlah. Karena orang ini, sahabat ini menunjukkan bahwa orang dulu, Pak, kalau ada sesuatu yang istimewa dari sahabat yang lain, maka dia akan termotivasi untuk berbuat kebaikan sama dengan orang itu. Itu dalam Al-Quran namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena orang ini dijamin surga oleh Nabi yang langsung mengucapkan oleh lidahnya. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi berucap itu bukan karena hawa nafsunya, semua petunjuk dari Allah. Allah mengatakan, la yantiqu anil hawa illa in wahyu yuha. Muhammad itu kalau berbicara bukan karena dirinya, tapi semua karena petunjuk dan wahyu dari Allah. Termasuk ketika Nabi menyebutkan orang ini penghuni surga, maka pasti orang ini akan di surga. Tapi kira-kira apa amalannya nih orang? Kenapa dia orang Arab kampung? Saking kampungnya sandalnya tenteng gak ada pakai. Kemudian dia lewat begitu saja depan Nabi. Kemudian setelah itu kata Nabi penghuni surga, pasti ada wiridnya nih orang, pasti ada amalannya khusus. Kenapa dia dikatakan penghuni surga? Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini diizinkan bermalam. Malam pertama, ketika orang ini mulai bermalam, pulang kerja di Arab Badui, pulang ke rumahnya, dia bersih-bersih, kemudian sholat maghrib, sholat isya, dan kemudian asya. Jadi kalau isya itu namanya sholat, ya ibadah, tapi kalau asya itu namanya makan malam. Jadi gampang bedakan mana sholat, mana makan malam. Kalau satu isya, kalau satu asya. Ya, jadi kita isya dulu, baru asya. Jangan asya dulu, nanti ketiduran. Jadi setelah sholat isya dan makan malam, asya, pergi tidur. Ini saya mengatakan, aku tungguin nanti. Pasti jam 1 malam dia bangun sholat tahajud, atau mungkin dia bangun berzikir, atau mungkin dia bangun istighfar. Ribuan mungkin berapa kali. Sampai jam 1 malam, Bu, ditunggu tidak bangun. Mungkin jam 2 bangun dia. Jam 2 tak ada bangun, mengorok. Penghuni surga begini. Dia bilang, mungkin jam 3:30, mungkin akhir malam, karena memang hari itu akhir malam. Ditunggu sampai jam azan subuh tidak bangun. Azan subuh dia bangun. Dia bangun berwudu, baru kemudian dia pergi salat subuh berjamaah di masjid. Orang ini pun ikut sahabat ini. Dia bilang sahabat ini, mungkin lagi capek malam ini. Besok malam coba saya tunggu. Mungkin besok malam dia tidak capek, baru dia tunjukkan apa amalannya. Malam kedua ditunggu lagi. Pulang dari kerja, dia bersih-bersih, kemudian sholat maghrib, isya di masjid, pulang, habis sholat, makan malam, dia pergi tidur. Seperti malam kemarin. Dia bilang, malam kemarin, iya bisa kalau lolos, paling ini tidak. Jam 1 malam, masih tidur dia. Jam 3, masih ngorok dia. Sampai subuh, tidak bangun-bangun, kemudian subuh azan baru bangun. Dia bilang, pasti capek malam ini. Mungkin malam ketiga baru ditunjukkan. Malam ketiga pun sama, Pak. Malam ketiga begitu juga. Apa dia bilang? Pas besok paginya habis sholat subuh dan mengatakan, dia bilang, saudaraku, saya 3 malam ini capek menunggu engkau, karena saya berhusnuzon engkau akan
capek kerja makanya malam ku tidur. Sekarang saya yang capek nunggu amalanmu apa kira-kira? Kenapa nanti kau surga? Bilang masuk. Begini saudara, saya jujur saja. Kau ingat 3 hari yang lalu? Bilang ya. Kau lewat depan kami? Bilang iya. Itu setiap kau lewat, Nabi mengatakan kau di surga. Makanya saya ini, dan ini yang kedua, saya minta maaf. Kenapa saya berbohong kepada Bapak? Bohong dalam Islam itu mutlak, tidak boleh, kecuali 3. Yang pertama, bohong ketika perang. Itu membangun siasat, strategi, mengelabui musuh, itu boleh. Yang kedua, bohong ketika kita ada saudara baku bombe. Contoh, si A sama si C baku bombe, datang si B menjadi penengah, maka dia si B datang ke si A. Oh tidak begitu tahu. Si C itu sanjung-sanjung, kau bilang kau itu harum, wangi, kau itu cantik, begini. Padahal tidak begitu. Datang lagi ke si C, dia bilang ke si B, oh si A itu nak puji-puji, kau bilang kau orang yang paling baik, yang paling dermawan di kampung ini. Tidak ada orang yang paling besar dari kau. Padahal tidak begitu. Itu boleh. Yang ketiga adalah ketika kemudian seorang suami ingin membahagiakan istrinya, dia jujur, tidak jujur tidak jadi masalah. Maksudnya Pak Ustaz? Begini contoh. Jangan argusa di antara kita ya. Bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Contoh misalkan ibu nih ke mall, ada bagus baju dilihat, ibu suka warnanya, kemudian pulang dipakai ibu, datang bapak pulang kerja, bilang Kanda bagaimana bajuku bagus itu? Dalam hatinya bapak baik, jeleknya warnanya, tidak simpel dengan kulitnya. Aduh. Tapi bapak ingin membahagiakan istri, sudah supaya pergi ke mall cari baju untuk penampilan mempercantik di depan suami, tapi bapak tidak melontarkan kata yang tadi tidak baik, mengatakan Adinda, tidak ada baju yang paling cantik pernah kulihat di dunia ini kecuali yang kau pakai saat ini. Dia bilang masa sih, kan ibu begitu kalau dipuji sama suaminya, tidak langsung iya masa sih Pak, iya Adinda, kau layak bidadari dalam hidupku, tidak ada baju secantik ini. Dalam hatinya jelek bajunya, warnanya. Itu boleh Pak ya, nanti bisa diamalkan ya, tapi jangan bohong selain itu ya, apalagi bohong yang lain tidak boleh ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang oke, saya maafkan saudaraku, kau ini disebut penghuni surga, padahal kau ini bukan seperti Umar, badan tegap, pembela di depan Nabi. Kau bukan Utsman yang hatinya lembut, suka baca Quran. Kemudian kau bukan seperti Abdurrahman bin Auf yang banyak hartanya, suka bersedekah. Kau ini rumahmu sederhana, pekerjaanmu demikian. Kau orang yang paling miskin di kampung ini juga, tapi amalanmu tengah malam itu tidak ada. Apa yang menjamin masuk surga? Apa kata beliau? Wahai saudaraku, seperti yang kau lihat kondisiku, saya orang miskin, saya tidak punya harta untuk disedekahkan. Saya juga bukan sahabat yang punya badan tegap bekar bisa untuk berperang membersamai Nabi. Saya orang biasa di Kodong. Tetapi saya tahu diri saya ini orang serba kekurangan. Saya tahu tetangga saya terkadang banyak diberi nikmat oleh Allah dibandingkan saya. Tetapi kemudian saya amalanku cuma satu. Nah apa itu? Sebelum saya tidur, sebelum saya pejamkan mata saya, maka hati saya selalu saya bersihkan dari segala macam iri hati, dengki dan hasad. Jadi kalau lihat saudara saya dapat nikmat, saya mengatakan alhamdulillah ya Allah, saudara saya dapat nikmat, mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki kepada saudara saya. Justru saya doakan dia. Kata sahabat ini, oh itulah amalanmu, kenapa engkau dijamin surga oleh Allah. Jadi poin yang pertama Ibu, tema kita malam hari ini, bahwa kita akan selalu damai, kita akan selalu tenang kalau tidak ada iri hasad dalam diri kita. Betul? Betul. Tidak ada yang iri di sini? Tidak ada, di luar sana ya. Dosa pertama di langit adalah iri hati, dan dosa di bumi adalah iri hati juga. Betul? Betul. Betul. Dosa pertama di langit ada makhluk
yang bukan malaikat, tapi ketika dia beribadah kepada Allah 1000 tahun naik tingkatan, beribadah 1000 tahun naik tingkatan, sampai pun makhluk itu selevel dengan malaikat yang bernama Azazil. Dia makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia paling taat kepada Allah, segala perintahnya dilakukan, hanya sujud ibadah kepada Allah, maka sampai pada dia derajat seperti malaikat. Kemudian dia mencapai kedudukan yang tinggi, dimuliakan oleh Allah, sampai pada akhirnya Allah mengatakan, wa in qala rabbuka, ketika Allah berkata kepada seluruh malaikatnya dan termasuk di hadapannya ini Azazil, makhluk bernama Azazil, Allah mengatakan, saya akan menciptakan satu makhluk yang bernama manusia di atas di bumi, yang akan menjadi khalifah. Apa kata malaikat? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah kerusakan? Ya Allah. Apa kata Allah? Saya tahu, kalian tidak tahu. Malaikat bertanya bukan untuk membangkang, tapi hanya ingin meyakinkan apakah Allah akan menciptakan makhluk bernama manusia. Malaikat sudah tahu tabiat kita suka berbuat kerusakan di muka bumi, tapi Allah mengatakan saya lebih tahu dibandingkan kalian. Maka Allah menyuruh seluruh malaikat sujud, fasjudu. Maka mereka sujud bukan untuk menyembah, tapi mereka sujud untuk menghormati atas perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang tadinya adalah Azazil, kemudian diberi gelar oleh Allah bernama iblis gara-gara dia iri kepada Adam alaihissalam. Apa kata iblis Azazil itu? Khalaqtani minan nar wa khalaqtuhu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan manusia dari tanah, saya dari api, masa saya harus sujud kepada dia? Saya lebih mulia dibandingkan dia. Dan yang kedua, dosa pertama yang ada di bumi adalah dosa iri juga. Kenapa? Ketika Habil dan Qabil cemburu kepada saudaranya mendapatkan pasangan yang lebih baik, yang lebih cantik, akhirnya apa terjadi? Dia bunuh sendiri saudara kandungnya. Nauzubillah. Jadi dosa yang paling berat, dosa yang paling besar di atas permukaan bumi ini adalah dosa iri hati. Makanya Allah menganjurkan kita sebelum tidur kita membaca surah apa? Surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan surah An-Nas. Apa bunyi Al-Falaq itu? Hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungilah diriku dari orang yang dengki sama saya, yang iri sama saya, dan jangan juga saya menjadi orang yang pendengki. Orang kalau dapat saudaranya nikmat, dapat saudaranya lebih sukses, kemudian dia cemburu kepada nikmat itu irinya baru 50%. Kapan dia menjadi 100%? Kalau dia iri, dia dengki, dia hasad, dia cemburu, kemudian dia menginginkan nikmat itu terhapus dari saudaranya, maka termasuk juga dia sudah termasuk 100% irinya. Maka kalau kita ingin hidup damai, hidup tenang, Indonesia ini tanpa maksiat itu berangkat dari hati. Itulah mengapa kita mulai dengan zikir, Pak. Kenapa? Karena kita zikir akan menghilangkan seluruh sampah-sampah hati dalam hati. Jangankan iri hati, dengki, sombong, ujub, dengki, ria, semua akan hilang. Kenapa? Karena kita berzikir kepada Allah. Jangankan manusia, Pak, lautan, bahkan ikan kecil, ikan teri, itu ikan teri namanya ikan teri karena dia kalau jalan tidak sendiri, dia bertiga, maka akan ikan teri. Ikan teri kecil, dia hidup di lautan tidak asin. Tapi ada ikan paus yang besar, tapi ketika dia mati, dia akan menjadi asin. Jadi maknanya bukan sebesar apa dirimu, bukan sehebat apa dirimu, kalau kau tak berzikir kepada Allah, kau akan hina di hadapan Allah. Jadi zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir, maka kita akan menghilangkan seluruh sampah hati, karena hati ini yang akan kembali kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam diri manusia ada segumpal daging. Ketika dia baik semuanya, tapi ketika dia rusaklah semuanya. Apa itu? Itu hati. Kalau hati baik, pandangan akan baik. Kalau hati baik, telinga akan baik. Kalau hati baik, langkah pun akan baik.
Tetapi kalau hati kita rusak, hati kita penuh dengan iri dengki kepada orang lain, hati penuh dengan riya, maka hati akan mati. Ketika mati, kita pun enggan beribadah, kita pun jauh daripada Allah, maka maksiat pun akan kita lakukan. Maka kalau sudah maksiat kita lakukan, maka Allah akan jauh, semakin jauh dari diri kita. Oleh karena itu, maka hati ini harus dijaga. Kenapa? Karena jangan sampai dia luka. Luka dengan apa? Luka dengan penyakit-penyakit hati. Bukan dengan luka yang biasa diartikan sama anak muda. Ya, luka Pak Ustaz. Aku yang mengantar dia pergi mendaftar di kampus. Aku yang membangunkan dia ketika Dinda bangun sholat tahajud supaya mudah ujianmu. Aku mengantar dia dari semester 1 sampai semester 6 Pak Ustaz. Tapi ketika kemudian pertemuan di KKN, kemudian pada akhirnya dia berjodoh memilih dengan teman KKN-nya dibandingkan saya 3 tahun menemani dia Pak Ustaz. Menjaga jodoh orang. Menjaga jodoh orang. 3 tahun saya dampingi Pak Ustaz. Maka sekarang dia terbahagia bersama dengannya Pak Ustaz. Lalu bagaimana? Setiap aku lewat itu kampus Pak Ustaz, saya tak mau berpaling Pak Ustaz. Sakit hati saya. Kayu yang patah bisa disambung, kaca yang pecah bisa direkat, tapi hati yang patah hendak kemana mencari obatnya. Ya, bagaimana perasaannya? Tidak bisa utarakan. Saking sakitnya hatiku Pak Ustaz. Bagaimana? Coba ungkapkan. Tidak bisa Pak Ustaz, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Karena rasaku belum tentu rasa. Wah, bagaimana sakitnya itu Pak. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihina, ketika kita direndahkan oleh orang lain, jangan menyalahkan Allah. Jangan mengatakan Allah tidak sayang sama saya, sehingga mengatakan Pak Ustaz kalau begini saya tidak mau lagi jatuh cinta Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya sudah terlalu sakit Pak Ustaz. Saudaraku, bukan cinta yang salah, tetapi engkau terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, manusia akan memberi harapan palsu. Bersandar kepada pohon, pohon akan lapuk. Bersandar kepada tiang, tiang akan runtuh. Bersandarlah kepada dia yang tidak lapuk dan tidak runtuh, dan selalu memberikan harapan yang pasti. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah jatuh cinta. Oh begitu Pak Ustaz? Iya. Kenapa? Kalau engkau jatuh cinta, kemudian kau menikah sama orang kau cintai, maka akan lahir anak soleh dan soleha. Betul? Tetapi kalau kau jatuh cinta tidak menikah dengan orang yang kau cintai, maka akan lahir puisi-puisi indah. Karena puisi indah lahir dari hati yang terluka. Betul? Berapa banyak orang yang terluka, dia menjadi orang yang puitis. Kenapa? Hatinya luka. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka poin yang pertama adalah bagaimana kita menjaga hati agar hati ini selalu berzikir kepada Allah, sehingga penyakit-penyakit hati itu hilang. Yang kedua, suatu ketika ada anak muda dari Taif. Taif Pak, kalau ke Mekah 2 jam. Kalau kita pergi umroh, ada yang ziarah ke Taif, itu perjalanan 2 jam, PP 4 jam. Dari sana ada seorang anak muda ingin belajar kota Mekah. Sampai kemudian di pertengahan jalan habis bekalnya. Karena habis bekalnya, akhirnya manusia ini Pak, meskipun sesoleh apapun dia, ini pemuda orang baik, orang soleh, orang alim, dia berilmu. Sealim-alimnya orang, seberilmu-ilmunya orang, kalau dia kemudian sudah lapar, maka hilang 2/3 akalnya. Makanya dakwah itu Pak, kalau kita buka kitab Lisanul Arab, dakwah itu diambil dari kata da'a. Da'a artinya mengundang orang makan. Dakwah itu dulu sebelum datang Islam, Abu Jahal, Abu Lahab ketika mengumpulkan orang-orang Makkah, kalau menesuruh itu dia sebelum disuruh maka dikasih makan dulu. Setelah dikasih makan, baru kemudian disuruh bekerja. Begitu. Nah, datang Islam, kemudian berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil orang-orang Arab makan, kemudian didakwahi. Itu juga cara ketika kemudian ibu punya sedikit hutang sama tetangga, undang dia makan kapurung, masih kenyang dia. Sudah kenyang, baru mengatakan, maukah ibu maafkan hutang saya? Mau. Nah, sudah kenyang dia. Iya. Akhirnya anak muda lapar. Dia berjalan. Kemudian ketika perjalanan dia mendapati sepetak tanah yang isinya apel, Bu. Apel ini sangat banyak buahnya, saking banyaknya ini apel keluar
di luar pagar. Dan ada beberapa buah apel yang jatuh di luar pagar. Anak muda ini ketika melihat kebun ini, dia berlari sangat senang karena dia sudah lapar, habis bekalnya, sudah 4 hari tidak makan. Ketika dia mendekati daripada kebun apel ini, dia langsung memungut satu buah apel yang itu jatuh di luar pagar. Kemudian tidak pikir panjang, karena sudah lapar, dia makan. Ketika setengah dia makan, lalu dia sadar, mati aja. Ini yang masuk di perutku ini punya siapa? Siapa yang punya? Orangnya yang mana? Kenapa masuk di perutku saya makan? Apakah ini hal haram? Akhirnya karena dia pemuda saleh, orang yang alim, dia kemudian masuk di kebun, dia teriak, siapa yang punya di kebun? Siapa yang di kebun? Apa kata dia? Teriak beberapa kali, ada sautan dari tengah kebun yang mengatakan, kenapa anak muda? Dibilang, kita yang punya kebun ini Pak. Bilang, bukan, saya penjaganya saja. Kenapa? Ini Pak, saya dari tempat ini, saya mau ke Mekah, kemudian saya mau belajar. Terus saya lapar, habis bekal saya, tapi saya lihat ini kebun apel, ada yang jauh di luar pagar. Jadi saya makan, setengahnya masuk di perutku, setengahnya ini belum. Lalu saya meminta tolong halalkan. Kata orang ini, tidak bisa saya, karena saya penjaganya, saya bukan yang punya kebun. Lalu yang mana yang punya kebun ini? Kata dia, ini yang punya kebun. Kalau kau pergi rumahnya dari sini, itu sebulan perjalanan, sebulan lagi balik. Jadi dia bilang, terserah. Tapi masuk ini, tapi saya masih ada. Karena dia pemuda yang soleh Bu, akhirnya dia rela jalan kaki. Dia pergilah untuk mencari kehalalan apa yang dia makan setengah ini. Kemudian singkat cerita sampailah ke tempat tujuan, diketuk pintunya, kemudian assalamualaikum. Ini salam yang benar. Ya, jadi kalau kita memberi salam, salam itu memang sepele Ibu. Tapi kalau salah pengucapan, salah arti. Contoh, assalamualaikum, di situ ada malaikul masadu. Bahasa Bugisnya ada alif lam, assalamualaikum. Artinya dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam di depannya itu menunjukkan satu kepunyaan. Salam itu doa. Assalamualaikum dijawab oleh temannya waalaikumsalam. Kenapa? Karena ada alif lam menandakan bahwa di situ keselamatan hanya milik Allah, bukan dari hantu, dari pohon, dari kuburan, apalagi dari dukun. Makanya kalau ada teman bilang, assalamualaikum, assalamualaikum, masih mending itu apa? Samlek. Lah, di mana ini? Assalamualaikum itu doa Ibu. Kalau ada teman-teman mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu didoakan artinya selamat dirimu, selamat suamimu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat keluarga, selamat dunia dan akhiratmu. Itu doa. Makanya kita jawab juga yang dengar waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Itu doa. Ya. Jadi pulang dari sini maka sudah berubah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, karena hal sepele menjadi kecil. Sama dengan kalau orang biasa ulang tahun atau orang wisuda, biasa kan datang itu orang mengucapkan selamat, mabruk. Ya kan? Sering dengar Ibu mabruk? Mabruk. Itu artinya kan dia mengucapkan semoga berkah hafalanmu, berkah usiamu, berkah walimahmu, berkah acaramu. Tapi kalau dia ucapkan mabruk, baca kitab itu mabruk artinya otak yang duduk. Datang temannya menikah mengucapkan mabruk ya, mengatakan onta duduk ya.